Ya. Shalom, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah tutup tahun 2021. Salam sejahtera bagi kita jemaat sekalian. Saat ini kita sudah sampai di penghujung tahun 2021. Melalui ibadah ini, marilah kita berefleksi, melihat kehidupan kita di sepanjang tahun ini dan menyatakan syukur kepada Tuhan karena terangnya senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri dan kita melakukan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat silahkan duduk. Umat Allah dalam keheningan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, memang benar kata pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Semua telah terjadi dan hilang di telan waktu. 1000 tahun seakan kemarin, dan kemarin seakan sejuta tahun lampau. Hidup ini memang sejenak. Siang melembus tahun, kilir ganti malanya, bayang-bayangnya berlalu,
Saudara-saudara, kita memang harus berada dalam waktu, dan hanya Sang Khalik yang mengatasi waktu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Sesaat kita bersama kekasih-kekasih kita, tetap sekejap pula mereka pergi ditelan waktu bersama Sang Khalik. Mereka hadir, mereka ada, tetapi lenyap tanpa jejak. Saudara-saudara seiman, kita semua memang sama, hanya sejenak dalam ruang dan waktu, kemudian lenyap. Seakan segala tapak langkah iman tidak pernah ada. Mungkin kita bergumam, apa artinya kepercayaanku jika semua seakan tidak bermakna? Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya. Kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya. Tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, bukan tidak bermakna. Justru dengan melihat kefanaan manusia, kita menjadi sadar bahwa Allah menjadikan kehidupan kita bergantung pada kuasa dan pengasihannya. Bukan pada waktu atau ruang, bukan pada kuasa atau harta, tetapi pada Dia yang adalah Alfa dan Omega. Siang malam musim tahun, biar kamu melenyap dalam suka dan dukaku. Rahmat Allahku tetap, tangannya menuntun daku lewat sama dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahnya. Suka dan duka telah mewarnai hari-hari hidup kita. Dari hari ke hari, sukses dan kegagalan silih berganti, menghiasi perjuangan kita. Sesaat lagi, pada malam nanti, semua akan terlukis indah. Itulah potret saya dan saudara, gambaran kehidupan iman kita. Sebelum terlukis secara utuh, baiklah kita belajar pada kesaksian pemazmur. Mazmur 90 ayat 1 hingga 12 berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu,
atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti dulu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebahagiaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Allah Bapa Tuhan, Allah Maha Agung, Kaulah perlindungan, benteng yang teguh. Di lintasan waktu kami Kau naungi, dalam kelemahan kuat Kau beri. Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaruan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Sekarang kita menyadari bahwa hidup kita hanyalah sebuah anugerah. Karena itu Amsal 3 ayat 3 hingga 8 berkata, Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu seperti sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. sepanjang jalan kehidupan ini semua majelis jemaat GKI Stefata dapat berdiri di tempat masing-masing sesuai dengan yang tertulis di tata ibadah bersama para pendeta. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga.
sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadi jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Sidang jemaat Tuhan menyadari apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2021. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Karena itu marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengaku di hadapan kekudusan-Mu dari pagi hingga petang. Jemaat. Baik siang maupun malam, baik duduk maupun berjalan, di dalam pergaulan dengan sesama, dari masa ke masa, ampunilah kami ya Tuhan. Berilah kami kesempatan untuk menikmati warna indah dan harumnya bunyi cinta-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara, jika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa-dosa kita, maka Ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masuklah dalam rencananya, berjalanlah dalam kehendaknya, kesetiaan yang mengikutimu selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kesempatan diberikan kepada seorang penatua untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Silakan. Shalom. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang.
hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan. Tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas persembahan pujiannya Bapak Penatua yang sudah mempersembahkan pujian pada malam hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pada malam ini kita bersama akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-105, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-105, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah-Mu dan kuasa-Mu telah menyelamatkan kami. Hingga di penghujung tahun ini, kami boleh berada dalam suatu suasana penuh pengucapan syukur. Tuhan, menjelang tiba saat-saat akan berakhirnya tahun ini, kami rindu diarahkan dengan firman-Mu. Karena itu kami mohon sucikanlah kami dengan Roh-Mu, agar iman kami dikuatkan dalam menelusuri jalan hidup ini. Kini kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-105, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu.
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu, akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Tanpa terasa kita semua telah berada pada jam-jam terakhir di penghujung tahun 2021. Kalau kita renungkan, rasanya waktu begitu cepat berlalu. Seperti tidak terasa. Baru kemarin, pada tahun 2020, kita bersama merayakan Natal. Bahkan mungkin saat itu ada ibu-ibu yang belum sempat menanggalkan hiasan Natal. Dan kini sudah harus berganti dengan hiasan baru. Walaupun terasa begitu cepat berlari, tetapi jika menengok kembali hari demi hari yang kita lalui, begitu banyak perkara pahit manis yang sudah kita alami. Suka duka silih berganti, harapan dan putus asa, kebimbangan dan kepastian mewarnai hidup kita sepanjang tahun 2021. Kadang-kadang kita juga seperti orang bermimpi dan tidak percaya akan apa yang telah kita lalui dan alami. Kadang kita seakan tidak percaya. Kadang kita berkata, kok saya bisa lulus ujian? Saya bisa dapat pekerjaan. Saya bisa mengatasi kesulitan pekerjaan di kantor. Saya bisa bertahan dari segala sakit penyakit. Dalam keadaan sulit saat ini, kenapa saya bisa membangun rumah? Kami bisa menyekolahkan anak-anak. Kami bisa menyelenggarakan pernikahan anak kami. Kami bisa tabah mengalami duka nestapa atas kehilangan orang-orang yang kita cintai. Entah itu mama, papa, opa, oma, anak, suami, istri. Kami bisa jalani. Mengapa kami bisa? Padahal hidup begitu sulit. Seakan tidak percaya semua ini bisa dijalani. Pertanyaan kita, mengapa semua itu bisa kita lalui? Apakah itu karena kekuatan kita? Apakah itu karena kemampuan kita?
Apakah itu karena kekayaan kita? Apakah itu karena keuangan kita? Atau karena kebesaran keluarga kita? Atau mungkin karena kesalehan kita? Saudara-saudara, apa yang harus kita buat melihat semua yang kita alami begitu dahsyat? Mari kita lihat bacaan yang ditulis oleh pemazmur Daud. Mazmur 105 ini mengangkat pujian Daud kepada Allah atas perbuatannya yang ajaib di masa-masa yang sangat sulit yang dialami oleh Daud maupun oleh seluruh umat Israel. Mazmur ini sebenarnya dilatar belakangi kisah dalam 1 Tawarikh 14-16, yaitu sukacita dan pujian syukur Daud karena mengalami keajaiban kasih sayang Allah. Sedikitnya ada 3 hal yang besar. Yang pertama, Daud bersyukur bisa melalui pengalaman pahit di masa lampau. Bagaimana dia dikejar-kejar Raja Saul dan hendak membunuhnya. Daud menjadi buronan, hidupnya seperti pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Hidupnya berada di ujung tanduk. Daud merasa tidak bersalah. Tapi kenapa ia diburu dengan tidak henti-hentinya? Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud tidak pernah menyangka bahwa dialah yang akan dipilih oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul. Yang kedua, Daud bersyukur atas pertolongan Tuhan, maka dia bisa memukul mundur dan mengalahkan bangsa Yebus dan bisa merebut kembali kota Yerusalem yang disebut kota Daud. Daud juga bisa mengalahkan bangsa Filistin yang hendak menangkap kembali Daud setelah mendengar dia sudah diurapi menjadi raja. Dan yang ketiga, Daud bersyukur bisa memindahkan tabut Allah, tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Allah, dari kota Kiryat Yarim ke kota Yerusalem, di istana yang dibangun Daud dengan mendirikan kemah khusus untuk kediaman tabut Tuhan itu. Di masa Raja Saul, tabut itu dibiarkan begitu saja, padahal tabut perjanjian bagi Israel merupakan simbol daripada kehadiran Allah. Karena tabut itu sakral, tabut itu kudus, suci dan harus mendapat perlakuan khusus. Karena itu saudara-saudara, dalam 1 Tawarikh kita melihat bagaimana Daud mengorganisir secara sangat rapi dan istimewa peristiwa pemindahan dan pengangkutan tabut Allah yang diakhiri dengan pesta rakyat bagi seluruh umat Israel. 3 peristiwa sakral dan sangat besar itu bagi Daud sangat tidak mungkin boleh dilakukannya, boleh dialaminya, boleh dijalaninya tanpa pertolongan Allah. Daud sadar dan merasa tidak mungkin dia dapat lalui itu dengan kekuatannya atau dengan kekuatan bangsa Israel untuk melalui dengan sukses 3 peristiwa besar itu. Karena itu, dalam pesta rakyat, pesta kemenangan itu, Daud berseru dengan pasti, "Hai anak cucu Abraham, hai anak-anak Yakub, bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyi dan bermazmur bagi Allah, bermegahlah dalam namanya, percakapkanlah segala perbuatannya, carilah Tuhan dan kekuatannya, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat, tetapi juga
penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara-saudara, dari seluruh puji-pujian itu, Daud ingin menekankan bahwa selalu bersyukur pada Tuhan atas pahit manis, suka duka kehidupan yang dialami. Pengalaman hidup Daud mengajarkannya bahwa tidak ada satu sudut hidup kita, entah berhasil atau gagal, sedih atau gembira, tanpa kehadiran Allah. Daud mengalami pasang surut kehidupan, bahkan pernah sampai terpuruk, tak berdaya akan dosa yang dibuatnya. Tetapi tidak membuatnya putus asa, bahkan dia bangkit mencari Allah. Dalam kejatuhannya pun Allah tidak pernah meninggalkan Raja Daud. Daud perlu menekankan kepada Israel, jangan lupa, ceritakanlah, katakanlah, kabarkanlah, siarkanlah semua perbuatan ajaib Allah kepada dunia, kepada orang lain, agar mereka juga meyakini dan mengimani bahwa Allah itu sangat dahsyat, ajaib, dan Allah adalah hidup kita. Apapun itu, jangan mengurung kabar baik itu untuk diri sendiri. Ceritakanlah pada orang lain, agar orang lain juga boleh tahu sehingga dapat percaya. Ingatlah selalu, jangan pernah melupakan kebaikannya. Janganlah kita takabur ketika berhasil. Allah yang maha baik, yang memelihara hidup dalam untung dan malang. Allah yang setia, walaupun kadangkala kita tidak setia. Sebab ingat, kesabaran Allah ada batasnya. Pengalaman Daud demikian. Di balik kasih Allah, ada cemeti yang mencambuk dirinya dan umatnya. Jika mereka melupakan Allah, Allah siap dengan penghukumannya jika manusia berbalik darinya. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Apa dan bagaimana di hari esok. Apa dan bagaimana akan kita alami di tahun depan. Banyak ramalan yang menakutkan yang terjadi di sekitar kita. Banyak kejadian-kejadian yang dialami di belahan bumi. Penyakit-penyakit yang menakutkan seperti COVID-19. Penyakit-penyakit yang muncul makin menakutkan umat manusia. Kehidupan dan usaha keluarga banyak yang tidak menentu. Tuntutan hidup makin banyak. Kebutuhan anak-anak makin besar dan sebagainya. Jika kita hanya melihat itu, kita semua tentu takut untuk melangkah ke masa depan. Malam ini, saat-saat terakhir kita menikmati tahun 2021. Mari dalam perenungan malam ini, kita naikkan syukur atas apa yang Tuhan telah buat di tahun 2021. Tahun anugerah Tuhan masih rahasia. Apakah kita bisa meraihnya dan bisa melangkahkan kaki atau tidak? Tetapi kita berharap kita diperkenankan Tuhan untuk memasuki tahun anugerah Tuhan 2022. Apapun hidup yang kita alami di masa lampau, di tahun yang akan berlalu ini, satu hal yang kita belajar dari Daud, mensyukuri semua penyertaan Tuhan yang sudah kita alami. Dan ceritakanlah semua perbuatan ajaib itu kepada dunia. Dan ingatlah, jangan sekali-kali melupakan kebaikan Tuhan. Apapun bentuk hidup itu di tahun depan,
Daud mengingatkan untuk tetap mencari Tuhan, mencari wajahnya selalu. Seperti pujian Daud dalam Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Kita percaya bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan kita di masa yang lalu, tetapi Allah sudah begitu baik menolong menopang kita, melepaskan kita dari segala hal-hal yang menakutkan bagi kita. Sehingga malam ini kita boleh ada untuk bersama-sama bersyukur beribadah kepada Tuhan. Karena itu jangan kita ragu, jangan kita takut, jangan kita bimbang untuk menyongsong masa depan. Kita percaya dan harus meyakini bahwa Tuhan akan menganugerahkan bagi kita tahun kemenangan 2022 untuk kita jalani bersama dalam syukur dan sukacita. Selamat memasuki tahun baru, tahun anugerah Tuhan 2022. Tuhan selalu dimuliakan. Amin. Kita bersama mendengarkan puji-pujian dari semua prokantor. Bila ku renungkan diriku ini, di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayangmu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila Ku renungkan diriku ini,
campur tangan-Mu Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya jemput jemaat berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengaku iman percaya kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bahwa Tuhan jua gunung batuku, bahwa Tuhan jua kota bentengku, bahwa Tuhan jua penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindunganmu, tempat perlindungan yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Sekarang diberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk memberi persembahan syukur, dan dengarkanlah firman Allah demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bawa persembahan kepada Tuhanku dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakanlah, pujilah nama Tuhan. Bawa padanya, nyanyikan haleluya. Muliakanlah, pujilah nama Tuhan. Bawa padanya, ucap syukur kepadanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur. Muliakanlah, pujilah nama Tuhan. Bawa padanya,
Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, bawa pada sukacita padanya. Haleluya, muliakan Tuhan. Kepadanya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur. Muliakanlah, pujilah nama Tuhan. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Tuhan
bersama-sama kita mendengarkan pujian solo dari seorang bapak. Dengan penuh kasih disilahkan. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pertama kali barangkali di tempat ini. Kiranya Tuhan akan berkenan mendengar pujian ini dan kita semua dimuliakan. Haleluya, amin. Indahnya hidup di dalam kasih-Nya, penuh dengan sukacita. Sepanjang hari, sepanjang masa, memuliakan namanya. Adakah sukacita hidupmu, hai umat ciptaannya? Sudahkah kau terima Yesus di hati yang membimbing hidupmu? Kasih-Nya kekal abadi selama-lamanya. Walaupun bumi bergoncang, kasih-Nya takkan goyah selamanya. Adakah sukacita dalammu, hai umat ciptaannya? Sudahkah terima Yesus di hati yang membimbing hidupmu? Kasih-Nya kekal abadi selama-lamanya. Walaupun bumi bergoncang, kasih-Nya takkan goyah selamanya. Terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat, kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa di sorga, karena pada malam hari ini menjelang kami bersama mengakhiri tahun 2021 dan bersiap untuk menyambut tahun anugerah Tuhan 2022. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu dalam satu persekutuan ibadah bersama. Kami sudah dibimbing oleh firman-Mu. Kiranya ya Bapa, berita firman yang telah kami dengarkan bersama akan mengingatkan kami untuk selalu menyadari betapa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kami. Betapa Tuhan sudah memelihara kami. Betapa Tuhan sudah melindungi kami. Sehingga dengan demikian kami boleh selalu hidup dalam ucapan syukur kepadamu apapun yang kami alami. Karena itulah wujud kesaksian bagi kami sebagai orang percaya. Bapa di dalam sorga, ada banyak hal yang telah kami alami pada tahun 2021 ini. Suka duka silih berganti.
Bahkan ada banyak anggota jemaat-Mu ya Tuhan, telah kehilangan orang-orang yang telah mereka kasihi. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan tetap menguatkan, menghibur, dan memberikan kepastian pengharapan untuk boleh menapaki masa depan dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga mereka boleh dengan tabah menjalani hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan, sekalipun mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami puji nama-Mu ya Bapa, sebab banyak anggota jemaat-Mu yang juga mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan dalam hidup mereka sepanjang tahun 2021. Kiranya ya Bapa, apa yang sudah mereka raih itu menjadi satu dorongan untuk menjalani dan memasuki tahun 2022 dalam kepastian pengharapan akan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Ya Bapa dalam sorga, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, apa yang akan kami alami. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tangan kasih sayang-Mu selalu akan melingkupi kami dalam menjalani hari-hari hidup masa depan ini. Dan biarlah kami boleh menyambut tahun anugerah Tuhan 2022 dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Bapa dalam sorga, dalam persekutuan ibadah ini, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang sudah kami berikan kepadamu ini berkenan Engkau terima sebagai wujud daripada penyerahan diri kami kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ini, bahkan seluruh kehidupan kami, untuk boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh hidup dan keberadaan kami ya Bapa. Terlebih ketika usai kami beribadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan agar supaya boleh tiba dengan penuh selamat di rumah kami. Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu senantiasa melindungi kami. Inilah doa syukur kami Bapa yang sudah kami minta kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami jemput sidang jemaat bangkit berdiri, kita bersama akan mengakhiri ibadah kita. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat nomor 416. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tak
Tuhan yang diberkati, sebentar lagi tahun 2021 akan berlalu dari kesibukan kita, dan tahun yang baru pun akan segera kita tapaki. Di dalamnya Allah telah dan akan tetap menyertaimu. Ingatlah akan firman-Nya sebagai landasan memasuki tahun dan hidup baru. Kalungkanlah sabda Allah itu dan kembalilah dalam sukacita. Tinggalkanlah semua beban pergumulanmu, sebab Allah penolongmu akan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau shalom saat ini dan di tahun anugerah-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih ibadah telah selesai. Terima kasih untuk Pendeta Erna Lagarense yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Dan kiranya firman itu tidak akan berlalu begitu saja, tapi akan menjadi pedoman dalam hidup kita, khususnya pada saat ini kita sedikit waktu lagi akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan menapaki tahun anugerah Tuhan tahun 2022. Tak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama kita dalam kehidupan kita, menaungi kita siang dan malam. Penyampaian besok ibadah tanggal 1 Januari 2022 jam 9 pelaksanaannya. Satu kali ibadah saja pada esok hari, yaitu jam 9 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan berpisah dari tempat ini dan kita akan melanjutkan ibadah persekutuan di rumah kita masing-masing sebagai jemaat terkecil di dalam keluarga. Dan untuk tata ibadah, kalau saya tidak salah ada di pos di depan. Silakan mengambil tata ibadah untuk menuntun kita dalam ibadah perpisahan tahun di rumah kita masing-masing. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan secara khusus untuk karena tadi ada yang akan memanggil pendeta, silahkan menghubungi langsung hamba-hamba Tuhan dan berhubungan langsung. Ada 5 pendeta yang ada saat ini. Pendeta Cinta Damai, Ibu Pendeta Esther, Pendeta Grace dan Pendeta Ibu Erna Lagarense dan Pendeta Denisius. Juga jika dihubungi, karena ada tadi yang bertanya, jika dihubungi silakan menghubungi kelima pendeta. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian acara kita dalam ibadah perpisahan tahun pada saat ini telah selesai. Selamat jalan, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat di rumah kita masing-masing. Shalom.